Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ilham dengan NIM itu 1872050067. Di sini saya akan memaparkan materi yaitu tentang bank syariah dengan dosen pengampu yaitu Bapak Aden Sudarman. Oke, yang pertama itu bank syariah. Kedudukan perbank syariah dalam tata hukum perbank Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Terbitnya undang-undang tersebut sangat melegalkan pelaku bisnis dan nasabah bank syariah. Mengingat sejak beroperasinya bank syariah di tahun 1992 yang mencantumkan banyak syariah sebagai bank bagi hasil. Namun bank syariah itu masih harus tunduk pada peraturan perbank umum yang berbasis konvensional. Pengertian bank syariah yaitu bank yang dalam aktivitasnya baik dalam penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk kegiatan yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Fungsi bank syariah itu pertama manajer investasi, pengelola investasi dana dari nasabah. Merupakan investasi dari pemilik dana yang terhimpun karena besar kecilnya pendapatan bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana yang terhimpun sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian dan profesionalisme dari bank syariah. Investor bank syariah menginvestasikan dana yang tersimpan pada bank tersebut dengan jenis pola investasi yang sesuai dengan syariah. Yang ketiga itu jasa keuangan. Bank syariah memberikan layanan clearing, transfer, pembayaran gaji, dan sebagainya seperti letter of guarantee dan wire transfer. Fungsi sosial. Fungsi sosial bank syariah memberikan pelayanan sosial melalui dana kor dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip Islam. Prinsip operasional bank syariah yaitu yang pertama prinsip titipan atau simpanan, yang kedua prinsip bagi hasil, yang ketiga prinsip jual beli, yang keempat prinsip sewa, dan kelima itu prinsip jasa. Karakteristik bank syariah itu maslahat, bermanfaat, dan membawa kebahagiaan bagi seluruh aspek kehidupan. Variatif, produk yang dikeluarkan banyak variasinya. Fasilitas, pemilik fasilitas yang memadai. Syarat transaksi sesuai syariah. Yang pertama, tidak mengandung unsur kezaliman, tidak mengandung unsur riba, tidak membahayakan pihak sendiri maupun pihak lain, tidak ada penipuan, tidak mengandung materi yang diharamkan, tidak mengandung unsur judi. Perbedaan bank syariah dan konvensional itu perbedaan aspek. Bank pertama itu falsafah. Bank syariah tidak berdasarkan atas bunga, spekulasi, dan kejelasan, sedangkan bank konvensional itu berdasarkan atas bunga. Yang kedua itu operasional. Dana masyarakat berupa titipan dan investasi yang baru akan mendapatkan hasil jika diusahakan terlebih dahulu. Penyaluran pada sektor usaha yang halal dan menguntungkan. Sedangkan pada bank konvensional itu dana masyarakat berupa simpanan yang harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo. Penyaluran pada sektor yang menguntungkan, aspek halal tidak menjadi pertimbangan utama. Ketiga yaitu sosial, dinyatakan secara eksplisit dan tegas yang tertuang dalam visi dan misi bank, sedangkan bank konvensional itu tidak tersirat atau secara tegas. Organisasi bank Islam harus memiliki Dewan Pengawas Syariah DPS, sedangkan bank konvensional tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah. Yang kelima itu fungsinya, bank Islam bisnis dan lokal, sedangkan bank konvensional adalah bisnis. Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam perbank syariah terdiri dari dua sistem. Yang pertama itu profit sharing. Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah profit and loss sharing, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan. Yang kedua itu revenue sharing, yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapat pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana. Produk bank syariah itu terdiri al-wadiah atau simpanan, mudarahah, al-musyarah, al-mudarabah, murabahah,
salam pembiayaan di muka, istisna pembiayaan bertahap, ijarah sewa beli, rah gadai, kafalah garansi. Al-wadi'ah yaitu merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki. Mudarabah adalah investasi yang penarikannya hanya dapat dilakukan untuk jangka waktu tertentu. Imbalan dibagi dalam bentuk berbagi pendapat revenue sharing dengan nisbah yang telah disepakati kedua belah pihak. Murabahah merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus terlebih dahulu memberitahukan harga pokok yang dibeli ditambah keuntungan yang diinginkan. Salam artinya pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Prinsip yang harus dianut adalah harus diketahui terlebih dahulu jenis, kualitas dan jumlah barang, dan hukum awal pembayaran harus dalam bentuk uang. Istisna adalah kontrak penjualan antara pembeli dengan produsen atau pembuat barang. Kedua belah pihak harus saling menyetujui atau sepakat lebih dulu tentang harga dan sistem pembayaran. Kesepakatan harga dapat dilakukan tawar-menawar dan sistem pembayaran dapat dilakukan di muka atau secara angsuran per bulan atau dijarah atau leasing adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Jairah atau gadai merupakan kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Kegiatan seperti ini dilakukan seperti jaminan utang atau gadai. Kafalah atau garansi itu merupakan jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Secara singkat, perbedaan cara bunga dengan bagi hasil dapat terlihat pada tabel berikut. Bunga dan bagi hasil yang pertama itu perbedaannya penentuan bunga dibuat suatu perjanjian tanpa berdasarkan kepada untung atau rugi. Sedangkan bagi hasil adalah penentuan bagi hasil dibuat sewaktu perjanjian dengan berdasarkan kepada untung atau rugi. Yang kedua yaitu jumlah persen bunga berdasarkan jumlah uang atau modal yang datang. Sedangkan bagi hasil itu jumlah nisbah bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan telah dicapai. Yang ketiga itu pembayaran bunga tetap seperti perjanjian tanpa diambil pertimbangan apakah proyek yang dilaksanakan pihak kedua untung atau rugi. Sedangkan bagi hasil tergantung pada hasil proyek. Jika proyek tidak mendapat keuntungan atau mengalami kerugian, maka risiko ditanggung kedua belah pihak. Yang keempat itu jumlah pembayaran bunga tidak meningkat walaupun jumlah keuntungan berlipat ganda. Sedangkan bagi hasil jumlah pemberian hasil keuntungan meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan yang didapat. Yang kelima itu pengambilan atau pembayaran bunga adalah haram. Sedangkan bagi hasil penerimaan pembagian keuntungan adalah halal. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih dan wassalam.